untuk tanaman tumpang sari. Tumpang sari. Kan? Jadi ada yang namanya pajali kan ya. Pajali. Padi jagung kedelai itu kan. Pajali. Bukan Pak Jali, bukan. Bukan. Assalamualaikum. Salam. Baik Pak. Lama ada ketemu. Iya, sehat Pak ya. Saya tuh mencari informasi Iya, HP Bapak tidak Iya, ketemuan. iya. Akhirnya Pak dikasih tahu Pak ini apa topik Iya. anggota DPR Iya. Gerindra. Iya. Nanti Pak Ipan kalau pengen ketemu Pak Bambang, kita langsung ke kebunnya. Iya. Kebun dari replanting tumpang sari dengan jagung. Iya. Nah, alhamdulillah saya sampai sini. Kita lihat langsung Pak. Ayo Pak, ayo Pak. Hai Pak, cuman Pak. Inilah jagung dari program replanting dengan tumpang sari. Ini oleh petani-petani yang sangat produktif. Ya pokoknya kami di sini, waduh bahagia ya Pak, tapi ya. Alhamdulillah. Bagian inilah yang kita inginkan, produksi produktif masyarakat. Tapi perlu diperlukan juga masalah jalan sarana produksi, jalan usaha petani supaya iya aksesibilitasnya lebih bagus lagi. Pentingnya apa Pak yang dibantu? Jadi kan diutamakan adalah masalah kemarin kan pengolahannya mulai dari tumbang sipingnya, disiapkan bibitnya, ada bantuan pupuk untuk awalnya kan itu. Nah, terus dari Departemen Pertanian itu ada bantuan untuk tanaman tumpang sari. Kan? Jadi ada yang namanya pajali kan ya. Padi jagung kedelai itu kan. Pajali. Bukan Pak Jali, bukan. Bukan pajali Pak. Pajali. Padi jagung kedelai. Nah, cuman karena ini perkebunan yang paling mudah kan jagung Pak kita. Jadi setelah ditengok pajali ini ada pajali Bapak pilih ke jagung saja. Kalau padi nggak mungkin karena lokasi kita kan ada tanaman sawit kan gitu kan. Jadi yang masih ada toleransi tanaman jagung masih bisa baik itu adalah sawit. Nah, makanya kita pilih untuk tanaman jagung. Bisa dilihat itu Pak, jagung kita sudah mau panen, sudah umur 90 hari kan. Jadi kadang-kadang saya dengar Pak, kadang dapat bantuan satu kapling, tapi tidak dibantu tumpang sari. Itu kan repot ya Pak ya. Iya. Karena punya satu kapling nunggu 4 tahun, nunggu panen, bagaimana mereka makan mereka hari-hari. Kehidupan mereka. Tapi kalau di sini saya lihat sangat apa ya Pak ya, sangat bagus ya programnya ya. Dapat bantuan untuk replanting, langsung dikasih bantuan tumpang sari. Nah, dan bicara jagung Pak, bagaimana Pak masalah nanam jagung di tumpang sari dekat sawit, apa Pak suka dan dukanya Pak? Ya sebenarnya kita Pak namanya tanaman jagung itu memang masalah di penjualan nantinya itu kan, karena kita juga bukan sentra jagung kan, jadi ya pasang surut kan. Tapi sebenarnya masih menguntungkan kita karena kan prinsipnya tidak seperti di Lampung. Kalau sudah terlalu sentra, orang ketika panen besar kan harga sangat jatuh kan gitu. Kalau di sini ya waktu panen banyak agak jatuh juga lah kalau memang dari Padang, dari Lampung masuk, harga memang akhirnya tertekan turun. Kalau saat ini lagi bagus harga ini. Nah, sangat bagus ya. Berarti Pak, bagaimana cara Pak untuk mutu jagung kita tuh lebih baik dari kabupaten lain atau dari provinsi lain? Itu bagaimana? Sebenarnya kalau jagung ini mutu kita untuk Jambi ini sebenarnya bagus Pak. Masalahnya kan kita bukan memang bukan tanaman pangan, jadi istilahnya baru sesekali saja tanam jagung kan kita. Selama mulai dari awal tahun 90 sampai sekarang setelah replanting ini kan baru ini kita nanam jagung, sebelumnya kan hanya kita sawit saja. Jadi sebenarnya untuk awal jenis tanaman, kalau awal belum pernah di pertanian lain, kalau untuk ini lebih bagus ya Pak? Lebih bagus karena kan unsur haranya masih cukup baik kan, unsur hara masih cukup. Tapi
Tapi kalau sudah bertahun-tahun jagung, jagung kacang. Jadi kira berapa tahun Pak? Kan kita umur sawit kita nanti supaya panen kan 4 tahun. Ya. Ini kira berapa tahun kita bisa nanam jagung? Tumpang sari ini Pak, kalau mulai dari nol itu kita bisa 5 kali tanam, jadi 2,5 tahun. Setelah 2,5 tahun itu sudah mulailah terjadi penurunan kalau kita tanam jagung, maka itu pun akan mengganggu dari perakaran juga kan. Gitu. Berarti jadi, kita dimaksimalkan 2,5 tahun. Setelah itu baru kita maksimal di perawatan sawitnya kan, kebun sawitnya. Yang sambil perawatan ada nggak tumpang sari lain Pak? Kan masih ada waktu 1,5 tahun lagi. Ya paling-paling kita tinggal memanfaatkan seperti tanaman pisang, bisa dilihat seperti ini kan Pak. Ya cukup. Kalau pisang masih aman ya Pak ya? Masih, pisang kan termasuk bisa mempunyai pendapatan tambahan. Nah gitu. Kemarin sebenarnya kita juga tanam ubi, cuman ini lagi ubi tidak bagus, tidak pemasarannya enggak ada, jadi terpaksa hanya sebagian terbuang juga lah. Kemarin ada sih sebagian petani kita yang memanfaatkan karena enggak laku dijual di pasaran, dibuat produk lain kan, dibuat opak misalnya atau makanan lain kan, seperti itu. Kan dari mana? Dari ubi. Dari ubi. Ya. Tumpang sari. Ya. Habis itu diolah lagi home industry. Ya. Itu jadikan apa Pak? Ada kerupuk Pak, kerupuk opak namanya. Kerupuk opak. Kerupuk. Itu habis itu di apa? Dijual di pasaran. Dijual di pasaran. Itu kemana Pak, pasar mana? Ya kita hanya ada kalangan Pak sementara ini karena produk kita kan hanya kecil, terus itu juga masih pakai manual kan, istilahnya pembuatannya kan. Jadi ya kita hanya waktu-waktu kalangan di desa kita aja kita jual. Ada juga orang-orang dari luar yang sengaja datang untuk beli, ada juga. Oh gitu. Nah kalau menurut Bapak, kan tadi kita kan ini sambilan nih, tapi kalau difokuskan bagaimana? Tadi kan difokuskan seperti tadi ubi dibikin kerupuk tadi. Nah itu supaya minat orang menjadi home industry yang tetap bagaimana? Nah, sebenarnya ini Pak yang jadi persoalan adalah kurangnya peralatan. Sebenarnya kalau membuat secara manual ini kan rata-rata pendapatan kita hanya sedikit. Satu orang tenaga kerja itu paling-paling kalau manual ini penghasilannya hanya sekitar 40 sampai 60 ribu kan gitu. Seandainya ditunjang peralatan kemungkinan kan bisa agak lebih besar dan membuka lapangan pekerjaan kerja kan gitu. Kira-kira Pak butuh alat apa aja Pak, dan biayanya berapa Pak kalau menurut Bapak kalau ini dibesarin? Iya. Kalau pencetakan opak itu kemarin saya melihat itu enggak terlalu mahal. Berapa Pak? Antara 15 sampai 20 juta sebenarnya itu alatnya. Dengan 20 juta. Iya. Itu produksi meningkat, ubi meningkat, lapangan pekerjaan tercipta. Iya. Makin luas. Iya. Cuma 25 juta Pak? Iya. Nah itu sebenarnya masih banyak Pak peralatan, nanti setelah itu kan mungkin ada limbahnya bisa kita olah menjadi makanan ternak. Cuman itu peralatan kita juga harus pakai peralatan lagi. Nah, jadi gini aja Pak, karena Bapak ini kelompok tani, saya minta selaku anggota DPR ini kan sangat didukung oleh UMKM nih home industry. Nah, nanti melalui Pak Topik juga DPR Kabupaten, coba kita sinergikan, dibuatkan usulan proposal. Mana tahu harapan saya ke depan, mana tahu ada dana-dana pokir, yang kedua ada 2 miliar per kecamatan, program gubernur baru, mana tahu masuk ke sini, ya kan? Kami selaku anggota DPR ini jelas mendengar juga saya lihat kalau kita dengar prospeknya bagus, produknya juga bagus, hasilnya bagus juga. Ini dari awalnya dari tumpang sari, replanting sampai ke ubi juga dibuat home industry. Artinya program tumpang sari ini menurut Bapak sangat bagus enggak? Ya sebenarnya Pak, sawit ini kalau tergantung dari petaninya, daripada pembinaannya, memang kan saat ini ya kita sadari lah Pak ya, jadi tenaga daripada pemerintah sendiri mungkin ada kekurangan, seperti kan dari ada Perindak sendiri kan, dari seluas Kabupaten Muara Jambi saja kan ada sekitar lebih kurang 200-an desa kan, 200 koperasi yang harus dibina. 150 desa, 5 kelurahan. Berarti 155 desa ya Pak ya. Nah, itu kan tenaga yang di kabupaten paling hanya lapangannya ada 4 sampai 5 orang. Jadi ya kita sadari itu, tapi berarti tidak kami tidak tersentuh, tidak begitu, tapi paling tidak intens daripada pembinaan itu kan masih agak kurang. Jadi harus dioptimalkan, harus dimaksimalkan.
tenaga pembina, penyuluh ya Pak. Iya. Semuanya ini menjadi catatan bagi kami selaku anggota DPR, akan kami teruskan kepada pemerintah daerah. Kan gitu Pak. Iya. Kalau seperti yang di pertanian sebenarnya tenaganya cukup. Itu cuman hanya sekarang supaya lebih ditekankan untuk lebih eksis lah untuk pembinaan ke petani. Oh, lebih betul-betul maksimal. Artinya betul-betul sampai petani itu diajari sampai dia bisa mandiri sendiri. Nah, seperti itulah Pak. Itu yang diinginkan Bapak ya. Makanya saya hadir ke sini. Saya minta ilmu Bapak sebenarnya. Masukan. Mana tahu ilmu yang baik menjadi strategi bagaimana tugas kami tupoksi, pengawasan, penganggaran, membuat legislasi atau peraturan daerah. Nah, kalau ini semuanya, kalau 3 ini dapat data, dapat masukan dari paling bawah, dari suara rakyat, suara rakyat, suara Tuhan, kan gitu. Artinya supaya bersejahtera, ini kolaborasinya. Nah, jadi terima kasih Pak. Jadi artinya Pak. Sama-sama, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini, dan ini menjadikan kami anggota DPR Kabupaten Provinsi untuk bagaimana mengintervensi dengan bantuan-bantuan yang bersifat mempermudah dan memperbanyak produksi. Kan itu secara kualitas bagus, secara kuantitas harus kita maksimalkan. Replanting oke? Tumpang sari yes.